Pemirsa, kesehatan mental masih menjadi persoalan serius di Bali, khususnya di kalangan remaja. Berbagai masalah kesehatan mental yang muncul sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa remaja saat ini menghadapi tekanan psikologis yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Masalah kesehatan mental masih menjadi persoalan serius khususnya di kalangan remaja. Perundungan serta tindakan mengakhiri hidup menjadi masalah kesehatan mental yang paling sering ditemui di tahun 2025. Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas hingga ke ruang digital melalui media sosial. Kondisi ini membuat remaja semakin rentan mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan mengarah ke tindakan menyakiti diri sendiri. Berbagai gangguan psikologis yang dialami remaja menunjukkan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Sejumlah faktor menjadi penyebab munculnya masalah kesehatan mental pada remaja, mulai dari tekanan akademik, tuntutan sosial, kurangnya dukungan keluarga, pengaruh media sosial, hingga minimnya literasi kesehatan mental. Selain itu, stigma terhadap gangguan mental juga membuat banyak remaja enggan untuk terbuka dan mencari bantuan. Psikolog Nena Mawarsari mengatakan pentingnya bagi remaja memiliki kemampuan meregulasi emosi secara sehat, membangun komunikasi terbuka dengan lingkungan sekitar, terutama orang tua, guru, dan teman sebaya, sehingga diharapkan upaya tersebut mampu menciptakan rasa aman pada remaja. Apa yang bisa dilakukan adalah mulai mengajarkan remaja untuk bisa meregulasi emosinya dengan sehat. Misalnya dengan membina komunikasi antara orang tua dengan anak, kemudian ada komunikasi terbuka antara guru dan siswa, kemudian mengurangi judgmental sehingga remaja bisa cenderung lebih terbuka kepada orang dewasa di sekitarnya, dan juga journaling. Dan kalau memang terjadi masalah kesehatan mental yang sulit diatasi, untuk tidak memberikan stigma yang negatif ketika remaja untuk berani berkonsultasi kepada tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Edukasi kesehatan mental sejak dini menjadi salah satu solusi penting, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Salah satu langkah utama dalam menjaga kesehatan mental remaja adalah memperkuat komunikasi yang terbuka dan sehat, terutama di kalangan antar remaja. Menurut pendapat saya sendiri tentang kasus bullying yang sedang beredar saat ini, mungkin untuk cara mencegahnya dari saya sebagai mahasiswa, itu mulai dari bagaimana cara kita merangkul teman dengan sebaik-baiknya, menjaga sikap, perilaku, dan relasi, dan untuk jangan terlalu oversharing juga, karena bagaimanapun kita juga harus menjaga satu sama lain sebagai teman. Jangan sampai ada satu dari kita emang memberatkan satu sama lain, itu tidak boleh sama sekali, karena yang dimana teman itu tugasnya saling merangkul dan saling menjaga. Selain di lingkungan keluarga, sekolah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang aman bagi remaja. Penyediaan layanan konseling, pencegahan perundungan, serta edukasi kesehatan mental menjadi upaya penting untuk membantu remaja mengenali dan mengelola emosi dengan baik. Karena kan kalau misalnya stres itu nggak boleh dipendam sendiri. Jadi kalau mungkin punya teman atau apalagi kayak masih ada orang tua gitu kan yang lebih dekat lagi, bisa curhat mungkin ke ayah, ke ibu gitu, atau mungkin ke saudara, itu kayak cerita keluhannya tuh kayak hari ini tuh gimana sih gitu, kayak biar nggak ada beban yang masih ada di dalam hati gitu, jadi dikeluarin aja. Kolaborasi antara orang tua, tenaga pendidik, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan. Dengan memperkuat komunikasi dan menghadirkan ruang aman, remaja diharapkan dapat tumbuh dengan kondisi mental yang lebih sehat, percaya diri, menghadapi tantangan di masa depan. Bunga Widrayani, Bali TV.